Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita buat hari ini tertulis di Amsal 2 ayat 16 sampai 18. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saudara masih mengingat bahwa dalam ibadah minggu yang baru-baru ini, kita merenungkan dari Injil Lukas pasal yang ke-17 terkait tentang anak yang hilang. Di sana terdapat sebuah perkataan bahwasanya si anak tersebut menghambur-hamburkan uangnya sekaligus bersama dengan wanita. Lihatlah apa yang disampaikan dalam teks kita hari ini, bahwa kita tidak cukup pintar di dunia ini, tetapi kita harus menjadi orang yang bijaksana. Apa pentingnya menjadi bijaksana? Pentingnya bijaksana adalah ketika kita coba memperhatikan mulai dari ayat yang pertama hingga kepada teks kita pada hari ini. Jika engkau menjadi bijaksana, engkau akan mampu terlepas dari yang dilakukan oleh perempuan jalang tersebut. Mengapa harus dipergunakan tentang perempuan dalam teks ini? Karena jika kita melihat kepada kitab Kejadian, iblis mempergunakan dirinya seperti ular, tetapi dalam hikmat mempergunakan dirinya seperti seorang perempuan, ular perempuan. Dan kita di perjanjian baru, kita ternyata menghadapi hal yang lebih baru lagi terkait tentang ajaran-ajaran sesat. Disinilah sebenarnya hikmat itu bekerja. Masalahnya saudaraku, kita hanya mengejar kepintaran, tetapi kita tidak menempah diri kita supaya menjadi bijak. Orang-orang yang bijaksana akan mampu memberikan jawaban, pertanggungjawaban. Dia akan mampu merespon dan tahu untuk keluar dari persoalan yang sedang ingin membawanya kepada jurang maut. Dikatakan di sini, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Orang-orang yang sedang ingin dihasut dan dirayu, tidak pernah dihasut dengan perkataan kasar. Perkataannya begitu licin. Saudara jatuh karena lantai saudara licin. Jika lantai saudara keset atau kering dan tidak licin, saudara bisa berjalan dengan baik. Tetapi persoalannya, ketika lantai saudara licin atau toilet saudara licin, saudara tidak memiliki pegangan apapun. Bagaimana mungkin saudara bisa berjalan? Saudara akan terjatuh. Disinilah sebenarnya hikmat itu bekerja. Perkataan-perkataan licin itu, kita dapat antisipasi dan pahami sebenarnya maksudnya apa, tujuannya apa, dan kita akan memposisikan diri. Dan kita tidak dapat dihasut dengan semua itu.
Banyak kegagalan belakangan ini terjadi karena kita mampu diprovokasi, diintervensi. Kita mampu dipengaruhi. Akhirnya kita berkolaborasi dengan mereka. Kita menjadi pelaku kejahatan. Kita mudah untuk berkata tidak, tetapi tiba-tiba kita paradoksal. Itu mengapa ada ucapan yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk paradoksal. Sekarang ya, sebentar lagi menjadi tidak. Dia tidak memiliki pendirian yang tetap. Tetapi orang-orang yang berhikmat, Yesus Kristus pernah katakan bahwa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang berhikmat. Apa buktinya? Dia mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang tidak berhikmat, dia tetap mendirikan rumahnya, meskipun dia tahu bahwa rumahnya akan segera hancur karena mendirikannya di atas pasir. Mari merenungkan ini Bapak Ibu, supaya kita tidak terjerumus seperti pada ayat yang ke-18. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Apa tujuan si iblis? Tujuan si iblis adalah membawa saudara bersama dengan dirinya kepada maut, jalannya kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan kepada kami pengertian bahwasanya kami harus hidup dalam kebijaksanaan itu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memahami maksud-maksud dunia ini, sehingga kami tidak terjebak, sehingga kami dapat memposisikan diri kami dengan benar. Tolong kami, supaya nama-Mu semakin kami permuliakan, bukan menjadi tercemar karena perilaku kami. Ampunkan dosa kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.